Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Irwan Ginarji. Di sini saya selaku dosen di jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang akan menyampaikan materi tentang hakikat manajemen sekolah. Hakikat manajemen sekolah ini adalah salah satu mata kuliah di mata kuliah MKU, mata kuliah umum di Universitas Negeri Semarang, yaitu mata kuliah yang wajib untuk mahasiswa pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Dan pertemuan kali ini kita kompetensinya adalah supaya siswa atau mahasiswa dapat mengetahui tentang hakikat manajemen sekolah, dan yang kedua mahasiswa dapat mengetahui proses dalam manajemen sekolah. Yang pertama, kita langsung saja kaitannya dengan definisi atau pengertian. Kita lihat bahwa manajemen menurut Rizky M. Grevin sebagai sebuah proses perencanaan dan pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Ini adalah yang dikemukakan oleh Rizky M. Grevin. Terus selanjutnya adalah pengertian sekolah. Kita ambil dari Dr. Abu Ahmadi dan daerah Nur Kubiyati. Sekolah merupakan suatu badan usaha yang bergerak bertanggung jawab atas diselenggaranya pendidikan yang dijalankan oleh para pendidik dan peserta didik. Setelah itu kita gabung atau kita compare bahwa manajemen sekolah menurut James JR adalah proses mendayagunakan sumber-sumber manusia bagi penyelenggaraan sekolah secara efektif dan efisien. Kita lihat bahwa dapat ditarik benang merah tentang pengertian manajemen pendidikan, bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan. Yang kedua adalah manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya, dan manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kita lihat bahwa tujuan dari manajemen sekolah yang pertama adalah meningkatkan efisien penggunaan sumber daya dan penugasan staf. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Dan yang ketiga, munculnya gagasan baru dalam implementasi kurikulum. Yang keempat, meningkatkan mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder. Jadi sekolah itu otomatis akan berdiri di daerah antara masyarakat dan stakeholder, dan sekolah itu menjadi salah satu hal yang penting ketika berinteraksi dengan masyarakat di sekitar sekolah. Dan tujuan utama penerapan manajemen sekolah pada intinya adalah untuk menyeimbangkan struktur kewenangan antara sekolah dan pemerintah daerah pelaksanaan proses pusat sehingga manajemen menjadi efisien. Fungsinya ada 4 fungsi dari manajemen sekolah. Yang pertama adalah fungsi planning atau fungsi perencanaan. Merencanakan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-caranya. Yang kedua, mengorganisasikan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating, fungsi manajemen yang paling utama. Terus yang keempat adalah pengawasan atau controlling, kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Itu adalah controlling. Sedangkan prinsip dalam manajemen sekolah, yang pertama adalah prinsip efisiensi, yang kedua adalah prinsip efektivitas, ketiga prinsip pengelolaan, yang keempat prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, kelima kerjasama, dan yang keenam adalah kepemimpinan yang efektif. Siapa pemimpin di sekolah? Tentunya adalah kepala sekolah. Ruang lingkup berdasarkan wilayah kerja, ruang lingkup manajemen sekolah seluruh negara itu adalah yang pertama manajemen sekolah seluruh negara, yang kedua manajemen sekolah dalam satu provinsi, manajemen sekolah dalam satu kabupaten, manajemen sekolah satu unit kerja, sampai ke manajemen kelas. Jadi dari kelas sampai nasional itu ada tingkatannya atau urutannya masing-masing. Berdasarkan objek harapan dapat meliputi siswa, personil, kurikulum, prasarana, tata usaha, anggaran, lembaga, dan hubungan masyarakat. Fungsi atau urutan kegiatan tentunya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengkoordinasi,
mengkomunikasi dan mengawasi, controlling seperti tadi yang sudah disampaikan. Merujuk pada kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Dikdiknas dalam buku panduan manajemen sekolah bahwa manajemen itu meliputi ada 4 bagian. Yang pertama adalah manajemen kurikulum, maka ada wakasek kurikulum, manajemen siswaan, ada wakasek kesiswaan, ada manajemen personalia, di situ ada tata usaha, dan manajemen keuangan. Manajemen personalia dan keuangan biasanya dikelola di waka sarana dan prasarana. Istilah-istilah manajemen sekolah itu adalah manajer sekolah. Manajer sekolah itu adalah pemimpin sekolah yang itu meliputi dari kepala sekolah, waka kurikulum, kepala TU, itu adalah manajemen dari pemimpin kepala sekolah. Sedangkan administrasi sekolah tentunya ada bidang-bidang tata usaha, ada bidang-bidang bimbingan konseling, perpustakaan, keuangan, itu adalah bidang administrasi sekolah. Sedangkan supervisor sekolah itu membantu pertumbuhan agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan profesinya. Jadi setiap profesi di sekolah, guru yang mengajar di dalam kelas itu disupervisi oleh kepala sekolah, yaitu masuk di dalamnya. Terus selanjutnya adalah pengelolaan sekolah, school management, yaitu memahami kebijakan pemerintah kaitannya dalam bidang pendidikan dan UU Sisdiknas, memahami standar pendidikan yang ditetapkan, memahami prinsip dan memahami kurikulum yang ada, dan memiliki visi misi. Jadi pedoman pengelolaan itu yang pertama adalah pengelolaan sekolah, itu adalah ada KTSP, kurikulum berbasis kompetensi atau K13. Terus ada manajemen berbasis sekolah itu berasal dari visi misi, pengembangan soft skill, 8 standar pendidikan, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan sistem pendidikan nasional. Fungsi sekolah itu adalah suatu lembaga pendidikan, pusat pewarisan nilai-nilai budaya sebagai wawasan wisata Mandala. Dan tujuannya sudah diatur pada Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 3. Dan pendidikan ini adalah usaha sadar untuk mengajak peserta didik menuju kedewasaan, meliputi pendidikan, pembentukan pribadi, proses transportasi budaya, pengembangan kompetensi, dan yang terakhir penyiapan warga negara. Dan kebijakan bidang pendidikan itu yang pertama ada paradigma pendidikan, ada life skill, KTSP itu merupakan kurikulum, SDM yang kompeten sesuai dengan kompetensinya, standar pendidikan, dan manajemen berbasis sekolah. Jadi ini suatu rangkaian kegiatan yang itu sama ya, dan itu menuju pada program kegiatan sekolah dan menjadi tamatan yang bermutu. Jadi yang sisi sini adalah input, terus kita masuk ke proses, terus output adalah tamatan, tentunya lulusan-lulusan sekolah yang bermutu sesuai dengan kompetensinya. Dan ini adalah 8 standar pendidikan, yaitu meliputi standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Apa yang dimaksud dengan standar isi? Standar isi itu adalah merupakan pengembangan kurikulum di sekolah. Jadi antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, di Jawa, di Papua, di Sulawesi biasanya kurikulumnya berbeda. Apakah itu menggunakan kurikulum KTSP atau K13? Tapi setahu saya kalau di tahun ini 2020 sudah menggunakan kurikulum K13 semua. Terus kekuatan yang mendorong adalah desain standar tepat, sistem orang yang efektif, kepemimpinan, motivasi, lingkungan kondusif akan mengakibatkan outputnya sekolah yang bermutu. Memenuhi standar proses. Kalau proses itu pengalaman belajar variatif, memberikan layanan bimbingan, pelaksanaan proses recurring. Jadi standar proses itu proses pembelajaran, proses kegiatan di sekolah itu meliputi apa saja. Setiap sekolahan mempunyai standar proses yang berbeda-beda. Jadi pelaksanaan KBM-nya, standar KBM-nya, kelengkapan fasilitas KBM-nya, kurikulum itu nanti akan mempunyai hasil yang berbeda. Selanjutnya adalah standar kompetensi lulusan. Jadi menetapkan kriteria kenaikan kelas dan lulusan yang memenuhi standar. Jadi ketika standar lulusan ini mempunyai standar tertentu, mengembangkan kecakapan hidup antara sekolah yang satu dengan yang lainnya, mempunyai
ekstrakurikuler atau sesuatu hal yang ditonjolkan, contohnya sportivitas, disiplin, karya seni, dan yang lain-lain. Terus yang selanjutnya adalah sasaran mutu, yaitu cerdas, kreatif, dan inovatif, cakap berkomunikasi, bersosialisasi, dan penguasaan ilmu. Itu terampil bekerja, bertanggung jawab sebagai warga dan bangsa. Selanjutnya adalah standar pendidikan atau tendik, itu memenuhi kualifikasi akademik. Contoh kalau pegawai di perpustakaan ya dia harus pustakawan, kalau dia guru geografi dia harus mengajar geografi, guru olahraga dia lulusan dari olahraga. Itulah yang dimaksud dengan standar pendidik dan tendik. Jadi sesuai dengan kualifikasinya, tidak boleh tidak. Terus memenuhi standar sarpras. Sarpras ini adalah merupakan standar yang kita bisa lihat, ada kursi, ada meja, ada ruangan, ada kamar mandi, tempat parkir yang cukup, tempat ibadah, itu adalah masuk dalam sarpras. Semakin akreditasi sekolah semakin bagus, tentunya sarprasnya akan bagus gitu, dan memiliki ruang-ruang pembelajaran yang umum dengan fasilitas yang lengkap, itu yang bagus. Dan memenuhi standar pengelolaan. Jadi kalau pengelolaan itu memiliki struktur yang jelas antara struktur organisasi pada suatu sekolahan. Di situ ada kepala sekolah, wakasek, terus ada dewan-dewan guru, ada pembina, terus ada organisasi intra ekstra kampus. Itu adalah di sekolahan seperti OSIS, pramuka, dan lain-lain. Itu standar pengelolaan. Dan itu menjadi pedoman pengaturan berbagai aspek. Terus adanya visi misi ini adalah merupakan wujud konkret dari pengembangan, perubahan atau strategi untuk keberhasilan dalam suatu sekolahan untuk pengembangan tanpa arah. Jadi kegiatan sekolah itu ada yang pertama ada penilaian, administrasi manajemen, ada kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, fasilitas, pembiayaan, lingkungan, dan masyarakat. Itu yang disebut dengan sekolah efektif, harus memenuhi 9 standar ini. Sudah saya bahas tadi, komponen administrasi ada banyak sekali sampai ke administrasi praktek dari kelembagaan, persuratan, keuangan, sarana prasarana, perpustakaan, bimbingan konseling, lab, guru KPM, serta didik, ada 16 total. Terus yang ketujuh adalah standar pembiayaan. Jadi sekolah antara yang satu dengan yang lain itu mempunyai standar pembiayaan yang berbeda karena kebutuhan dari masing-masing tempat itu berbeda. Semakin sekolahan, antara sekolah yang ada di pedalaman, di dalam kota itu mempunyai hal yang berbeda. Dan pengelolaan dana masyarakat ini dilakukan harus secara transparan, efisien, dan akuntabel, dan harus dilaporkan. Yang terakhir adalah standar penilaian. Jadi standar ini adalah alat teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Jadi contohnya KKM. KKM antara sekolah satu dengan KKM sekolah lain akan berbeda-beda. Sekolah yang itu kategorinya di kota biasanya mempunyai KKM tinggi 80 ke atas. Untuk yang di daerah di rendah itu sekitar 70 ke bawah. Dan ini ada sasaran kendali mutu sekolah, jadi meliputi input, mutu, proses, dan output. Di sini ada mutu-mutunya sampai ke output, yaitu tamatan atau pengakuan masyarakat. Oh, SMA ini menjadi SMA favorit, menjadi SMA yang bagus. Jadi seperti itu. Jadi inputnya ini sangat penting, yaitu kapsek efektif, fasilitasnya lengkap, lingkungannya kondusif, outputnya nilai hasil pembelajaran memuaskan, tingkat kelulusannya tinggi, keterserapan ke dunia yang kerja tinggi, kepercayaan masyarakatnya juga tinggi, maka prosesnya akan juga bagus. Jadi ini akan saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Oke, demikian dari saya untuk kuliah kali ini. Akhir kata, sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya.